191. Suk Jin Myung menghela nafas dan berkata kepada Wusung di telepon, kamu tidak bisa melakukan ini. Wusung tertawa ringan dan menjawab, aku hanya ingin menunjukkan kepadamu bahwa aku berbeda. Tidakkah kamu pikir aku berbeda? Suk Jin Myung menghela nafas, ini bukan waktunya untuk bercanda. Aku memastikan Choi Taemin tidak akan pernah bisa melecehkan gadis lain di negara ini. Anda dapat menelepon, tetapi tidak ada yang akan membantu Anda. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan sekarang adalah menemukan seseorang dari negara lain. Tangan Suk Jin Myung bergetar. Dia bertanya, apakah Anda benar-benar akan seperti ini? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Menurut Anda apa yang akan saya lakukan? Saya katakan terakhir kali, jika Anda melanjutkan jalan ini, hanya ada satu masa depan yang mungkin untuk Anda. Maksudmu aku akan berakhir di penjara? Iya. Apakah kamu pikir kamu bisa meyakinkan aku seperti ini? Tidakkah menurutmu ini akan membuatku lebih menentangmu? Apakah kamu masih merasa setia kepada Daeyang? Suk Jin Myung tidak menjawab. Wusung melanjutkan, Anda sudah membayar beasiswa yang Anda terima dari Daeyang. Saya tidak mengerti mengapa Anda masih di sana ketika Anda diperlakukan dengan sangat buruk. Suk Jin Myung menjawab dengan sarkastik, saya melihat Anda telah melakukan penelitian pada saya. Sudah tersedia informasi, saya tidak akan menyebutnya penelitian. Suk Jin Myung menghela nafas lagi. Hal utama sekarang adalah bahwa saya harus memberitahu wakil presiden saya Choi tentang ini. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, kamu tahu apa yang akan terjadi padamu. Suk Jin Myung tidak bisa menjawab. Dia takut akan hidupnya. Wusung melanjutkan dengan lambat, pikirkan baik-baik. Masa depan Anda tergantung padanya. 1 BTC $2.530. Wusung mengendalikan harga. 1 BTC $1.810. Harga sangat berfluktuasi. Orang-orang menganggap ini sebagai peluang investasi yang menarik. Jika Anda masuk pada waktu yang tepat, Anda bisa menjadi kaya. 1 BTC $2.781. Banyak orang masuk termasuk Choi Gichul. Sialan, itu naik lagi. Ketika harga naik dan turun, Choi Gichul menjadi cemas. Sialan, mengapa ketika aku membeli, harganya turun dan ketika aku menjual, harganya naik. Choi Gichul tidak mempercayai Bitcoin. Dia berharap akan jatuh ke nol suatu hari nanti, yang berarti dia tidak bisa menahannya lebih dari 2 hari. Jika aku kehilangan uang, Choi Taemin tidak akan melepaskannya. Karena harganya sangat mahal sekarang, Choi Gichul dan kelompoknya tidak lagi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga. Choi Gichul ingin melarikan diri dari Choi Taemin, tetapi kecuali dia menyerahkan segalanya, itu tidak mungkin. Apakah dia akan melakukan padaku apa yang dia lakukan pada Choi Gitae? Choi Gitae berada di rumah sakit dalam keadaan koma. Choi Gichul takut. Ketika Choi Gichul berjalan keluar dari kantor, Chun Gisu sedang menunggunya. Dia tahu dia sekarang pria Kang Wusung. Choi Gichul bertanya dengan dingin, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu belum berubah. Saya tidak lagi bekerja untuk Daeyang, jadi Anda tidak dapat berbicara dengan saya seperti ini. Choi Gichul menyeringai, terus. Saya dengar Anda menjalankan dealer. Bagaimana kabarnya? Aku tidak harus memberitahumu. Dengar, kita berdua memiliki kesamaan. Kami berdua ingin melarikan diri dari kekuatan Choi Taemin. Choi Gichul memucat. Presiden Kang adalah pria yang baik. Anda mungkin sudah tahu itu. Chun Gisu melanjutkan dengan cepat, dia cerdas, berbakat, dan tahu bagaimana merawat bangsanya sendiri. Tidak seperti seseorang yang kita kenal. Ini satu-satunya jalan. Apakah Kang Wusung juga mendapatkan Suk Jin Myung? Chun Gisu tertawa, sayangnya tidak. Seperti yang Anda ketahui, Presiden Kang Wusung mengetahui semua panggilan telepon dan aktivitas Anda. Dia membuat keputusan berdasarkan informasi ini. Dia memintaku untuk datang dan menemuimu hari ini. Jadi apa yang kamu mau? Dia memberitahuku untuk memberitahumu bahwa kamu harus membuat keputusan yang tepat atau yang lain, kamu akan berakhir seperti kakakmu Choi Gitae. Choi Gichul mengunjungi Choi Taemin. Aku hanya akan menyimpan $10 juta untuk diriku sendiri dan memberikan segalanya untukmu, jadi tolong lepaskan aku. Aku tidak pernah menghentikanmu untuk pergi. Ini bukan lelucon. Saya tidak bercanda. Tidak peduli apa yang terjadi, kamu akan selalu menjadi milik Daeyang. Aku ingin menjadi laki-laki sendiri. Saya akan menyerahkan bagian Daeyang saya. Choi Taemin tertawa, kamu tahu terlalu banyak tentang aku dan perusahaan ini. Bukankah begitu? Hanya ada 2 cara bagi Anda untuk pergi. Entah menjadi bisu atau brain dead. Bagaimana menurut Anda?
Choi Gichul menggigit bibirnya. Dia akhirnya menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari Choi Taemin. Tanggal 11 April tahun 2012. 2 hari sebelum pemilihan umum ke-19. Media merilis desas-desus tentang Presiden Lee Park-sung saat ini dan pemimpin Partai Liberal Kim Jong-hee. Dengan cepat, desas-desus itu menjadi fakta ketika bukti juga dirilis. Seorang wakil dari Partai Demokrasi mengadakan konferensi pers. Dengan bukti-bukti ini, Anda dapat yakin bahwa Presiden Lee Park-sung telah berbohong berkali-kali bahkan sebelum ia menjadi presiden. Anda juga dapat melihat bagaimana Kim Jong-hee telah melakukan banyak perbuatan ilegal. Bagaimana kita bisa membiarkan orang-orang ini menjalankan negara ini? Lee Sung-hyun mematikan TV dan menghela nafas dalam-dalam. Bukti-bukti yang ditampilkan di TV seharusnya disembunyikan di tempat yang aman. Pasti orang dalam yang mendapatkan mereka dan membebaskan mereka. Lee Sung-hyun mencoba, tetapi dia tidak bisa mengungkap orang di balik semua ini. Ngomong-ngomong, mengapa orang-orang ini tidak menjawab panggilanku? Pengacara Park Hwa-jun Park Chang-sun. Pengacara firma hukum Josun, Jo Nam-gi. Pengacara Biro Hukum Daeryuk, An Soo-hyun. Dia membutuhkan pengacara terbaik untuk membela ayahnya, tetapi tidak ada yang menjawab panggilannya. Lee Sung-hyun bertanya kepada anggota liberal yang duduk di sebelahnya, jadi, apa yang partai lakukan untuk menyelesaikan situasi ini? Anggota Partai Liberal tergagap, kami berencana membuatnya tampak seperti oposisi yang merencanakan melawan kami dengan kebohongan, tapi kami mungkin masih kalah dalam pemilihan ini. Kita perlu memastikan itu tidak terjadi. Tapi situasinya sangat serius. Ini bisa buruk, sialan. Apa yang terjadi dengan permintaan yang kami buat ke Daeyang untuk dana pemilihan? Mereka mengatakan mereka tidak melakukannya dengan baik sehingga mereka hanya mengirim $500.000. Tidak ada apa-apa. Kami diberitahu bahwa jika kami memberikan lebih banyak informasi tentang Kang Woo-sung, mereka akan memberikan $500.000 lagi. Tapi kami tidak punya informasi lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertemu dengannya. Siapa? Pria yang memiliki semua pengacara terbaik di negara ini. 192. Woo-sung berkata di telepon dengan kasar, semua pengacara saya terikat pada saat ini dengan tuntutan hukum paten. Lee Sung-hyun menjawab dengan marah, apakah Anda benar-benar akan menjadi seperti ini? Semua orang tahu Anda menyewa semua pengacara terbaik yang tersedia di negara ini. Tidak ada yang tersisa. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya padamu. Saya memiliki banyak tuntutan hukum paten yang sedang berlangsung dengan perusahaan yang berbeda seperti Apple dan Daeyang. Apakah Anda memberitahu saya bahwa saya seharusnya kalah? Apakah kita selalu dalam kondisi buruk seperti ini? Tidak pada awalnya, tapi itu adalah masa lalu. Saya melakukan yang terbaik untuk membantu Anda, namun Anda adalah orang yang mengkhianati saya. Anda memihak Daeyang. Apakah kamu masih pada itu? Aku memiliki ingatan yang sangat bagus. Ketika Lee Sung-hyun tidak menjawab, Woo-sung melanjutkan, bukannya aku ingin hubungan kita berlanjut seperti ini. Saya ingin berhubungan baik dengan Anda. Katakan padaku. Saya mendengar Daeyang baru-baru ini dikabarkan terlibat dalam akuntansi split ilegal, tetapi pemerintah membiarkannya. Saya terus meminta perlakuan yang adil, namun pemerintah terus melakukan hal-hal seperti ini. Apakah kamu memintaku untuk menunda Daeyang? Perusahaan $40 miliar. Woo-sung tertawa, haha, tidak. Bagaimana saya mencapai sesuatu seperti itu? Yang saya tanyakan adalah jika perbuatan ilegal dilakukan, siapapun yang melakukannya harus dihukum. Keadilanlah yang saya minta, seperti biasa. Aku akan mempertimbangkannya. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Saya akan terus melakukan apapun yang saya inginkan juga. Lee Sung-hyun tidak bisa mengatakan apa-apa meskipun kekasaran Woo-sung. Dia sekarang takut pada Woo-sung. Hasil pemilihan umum. Demokrat dimenangkan oleh tanah longsor. Lee Park-sung mengerang, bagaimana mereka mengetahui tentang masa lalu kita? Apakah Anda mencari tahu siapa di balik ini? Lee Sung-hyun tidak bisa mengatakan apa-apa. Lee Park-sung meringis. Sial, kau mengecewakan. Mengapa kamu tidak bisa berbuat lebih baik? Lee Sung-hyun menggigit bibirnya tanpa menjawab. Lee Park-sung bertanya, dan Anda masih belum menemukan pengacara yang layak. Tidak, Kang Woo-sung memiliki sebagian besar dari mereka. Lalu, apakah Anda mendapatkan seseorang untuk disalahkan? Belum. Tidak bisakah kau melakukan sesuatu? Maafkan saya. Itu tidak cukup baik. Ini serius. Jaksa memiliki bukti. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah memperjuangkan legalitasnya dan untuk melakukan itu, kita membutuhkan pengacara yang hebat. Lee Sung-hyun menggigit bibirnya.
Li Parksung melanjutkan dengan cepat, jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan membereskannya. Kami tidak punya waktu untuk malas. Kita perlu menyelesaikan ini sekarang. Saya akan mencoba. Li Parksung memandang putranya dengan ragu. Dia berkata kepada Li Sung Hyun, aku akan memberimu 3 hari. Jika Anda tidak mencapai sesuatu yang besar pada saat itu, Anda keluar dari kasus ini. Ya Pak. Li Sung Hyun membungkuk dan pergi. Sebuah restoran di Seoul. Pemimpin Partai Demokrat Han Mingu tidak bisa menahan senyum. Hahaha, kami menang. Kami mendapat 167 kursi. Yang paling banyak kita miliki dalam sejarah. Li Myungin menyesap minumannya dan menjawab, aku masih merasa tidak nyaman. Apakah kamu masih memikirkan hal itu? Kami berutang padanya sekarang. Kita bisa membayarnya kembali dengan lambat. Jika ini terus berlanjut, kita bisa mengambil alih pemerintahan. Li Myungin mengosongkan gelasnya. Aku hanya khawatir hutang ini padanya akan menimbulkan masalah di masa depan. Jangan khawatir, saya merawatnya. Tiba-tiba, Wusung berbicara, haha, kalian berdua tidak perlu khawatir. Saya mengurus semuanya. Han Mingu berdiri dan menyapa Wusung. Oh, akhirnya kamu di sini. Dia meraih tangan Wusung. Wusung tersenyum cerah. Selamat. Haha, itu semua berkat Anda, Presiden Kang. Saya tidak akan pernah melupakan ini. Semua orang bekerja sangat keras. Bukan hanya saya. Li Myungin meletakkan gelasnya dan bertanya, apa yang terjadi? Apakah Anda lupa apa yang saya katakan sebelumnya? Wusung menjawab, aku ingat. Mengingat tidak cukup. Aku tahu apa yang kamu maksud. Kaulah yang tidak mengerti. Li Myungin memelototi Wusung dan bertanya, apakah kamu bercanda? Aku memberitahumu bahwa kamu hanya perlu melakukan pekerjaanmu dengan setia. Han Mingu menyaksikan kedua pria itu dengan tidak nyaman. Dia menuangkan minuman untuk Li Myungin dan berkata kepadanya, ayo, jangan marah. Wusung mengambil gelasnya dan bertanya sambil tersenyum, bisakah kamu menuangkannya untukku juga? Haha tentu saja, merupakan kehormatan bagi saya untuk minum dengan Kang Wusung yang terkenal di dunia. Wusung mengosongkan gelasnya dan menjawab, aku tidak mau banyak. Saya hanya ingin keadilan dan transparansi, itu sebabnya saya memilih Partai Demokratis. Jika Anda dapat mencapai itu maka itu akan cukup bagi saya. Wusung menyarankan agar kaum Demokrat menang karena dia mewujudkannya. Kedua politisi langsung mengerti. Han Mingu tertawa, haha, aku tahu. Wusung menyesap lagi dan melanjutkan, ada desas-desus bahwa daya yang terlibat dalam akuntansi perpecahan ilegal. Pemerintah membiarkannya tanpa penyelidikan. KND diinvestigasi berkali-kali dalam 2 tahun terakhir. Silakan lihat ke dalam miliknya. Hanya itu yang harus saya katakan. Wusung pergi dengan cepat. Kedua pria itu saling memandang dengan kaku. Kerajaan Wusung terus tumbuh dengan cepat. Yang Guangchul mengumumkan, penjualan kuartal ini mencapai lebih dari 60 miliar dolar. Mendapat kejutan. Wusung mengangguk dengan tenang. Yang Guangchul melanjutkan, dan kamu tahu apa lagi? Penjualan kelapa mencapai lebih dari 2 miliar dolar. Tepat sekali, ini lebih tinggi dari Facebook. Kami akan segera menjadi layanan SNS terbaik di dunia. Aku sudah tahu itu. Dengan angka ini, tahukah Anda apa artinya ini sehubungan dengan PDB Korea? Perusahaan kami sekarang membuat lebih dari setengahnya. Persis, itu berarti kita sekarang mengendalikan ekonomi Korea. Haha, aku suka itu. Itu bisa lebih baik karena hasil kuartal ini tidak termasuk kinerja Sungyeong dan BMW. Selain itu, kami juga melakukan pekerjaan yang luar biasa di Tiongkok. Penjualan Cina kami telah mencapai lebih dari 10 miliar dolar. Kami tumbuh pada tingkat 40%. Dalam 5 tahun, kita harus mencapai 100 miliar dolar. Itu berarti pada titik tertentu, kita akan membuat lebih dari 70% dari PDB. Haha, sekarang, apa selanjutnya? Pertama, kita perlu menghancurkan Daeyang dan mengambil alih penjualan mereka. Itu akan membuat penjualan kami sendiri mencapai 700 miliar dolar. Mata Yang Guangchul bersinar terang. 1 BTC 3.210 dolar. Kegilaan Bitcoin mencapai seluruh dunia. Choi Gichul menatap layar dan bergumam, itu benar-benar bisa mencapai 10.000 dolar. Apakah kamu membeli lebih banyak? Ya, sekitar 70 juta dolar. Mata Jung Jin-suk membelalak. Dia bertanya, berapa harganya? Antara 1.500 hingga 2.000 dolar. Kamu. Ini berarti Choi Gichul menghasilkan banyak uang. Dia bergumam, kamu salah. Itu mencapai 300 dolar. Apakah akan mencapai 10.000 dolar? Aku tidak tahu lagi. Itu bisa. Bagaimana menurut Anda? Saya pikir,
$10.000 tampaknya terlalu tinggi. Saya tidak setuju. Jika ini terus berlanjut, itu akan mencapai $10.000, tetapi yang benar-benar penting adalah untuk melarikan diri dari Choi Taemin. Choi Gichul bertanya-tanya apakah cryptocurrency ini bisa membuatnya mencapai mimpi itu. 193. Choi Gichul bertanya pada Jung Jin-sup, bisakah kita menjeda perdagangan lagi di bit trading? Secara teknis, kita bisa melakukannya kapan saja kita mau, tetapi jika kita melakukannya terlalu sering, kita akan mendapat keluhan dari pengguna. Jadi kita tidak seharusnya menggunakannya terlalu sering. Persis. Choi Gichul mengusap dagunya. Setelah percakapan dengan Choi Taemin, dia belum bisa tidur. Haruskah dia lari ke Kang Wusung dan meminta bantuan? Atau haruskah dia mencoba menyelamatkan dirinya? Choi Gichul tahu dia harus melakukannya sendiri atau yang lain, itu bisa menjadi bumerang. Saya akan menggunakan semua dana dari Daeyang dan menghasilkan uang dengan berinvestasi dalam Bitcoin. Saya kemudian akan mentransfer keuntungan ke akun Bitmain pribadi saya. Choi Gichul terus berpikir, tapi lalu bagaimana? Saya bisa meyakinkan Suk Jin Myung untuk memberi saya beberapa bukti pada Choi Taemin. Saya akan mengirim Choi Taemin ke penjara. Mungkin itu yang diinginkan Kang Wusung juga. Itu pasti mengapa dia mengirim Chun Gisu kepadaku. Napas Choi Gichul menjadi dangkal. Jung Jin-sup menatapnya, tetapi Choi Gichul tidak memperhatikan dan terus berpikir. Kang Wusung mungkin bisa mengirim Choi Taemin ke penjara lebih mudah dan lebih cepat daripada aku. Apakah ini berarti saya harus meminta bantuan padanya? Fiuh, ya, saya pikir itu yang terbaik. Choi Gichul memanggil Wusung. Dia terkejut ketika mendengar pesan itu. Nomor telepon ini sudah tidak ada lagi. Silakan tekan nomor yang benar. Nomor telepon ini sudah tidak ada lagi. Silakan tekan nomor yang benar. Dia mengubah nomor teleponnya. Sekarang tidak mungkin baginya untuk menghubungi Wusung. Setelah berpikir, dia menuju ke gedung Badan Bisnis Korea. Dia harus bertemu dengan Wusung dan menyelesaikan situasi ini. Ketika dia memasuki kantor, Choi Gichul bertemu dengan Chun Gisu bukannya Wusung. Chun Gisu menjelaskan, Presiden Kang sedang sibuk. Saya sedang mengurus bisnisnya untuk saat ini. Jadi Kang Wusung bahkan tidak akan bertemu denganku secara langsung. Chun Gisu mengulurkan tangannya dan menjawab, kamu tidak lagi penting. Choi Gichul mengertakkan gigi. Kebanggaannya terluka, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Itu benar, Kang Wusung sekarang di luar jangkauannya. Chun Gisu berkata kepadanya, apakah Anda memutuskan untuk meninggalkan Daeyang? Chun Gisu bertanya perlahan, bisakah kamu benar-benar melindungiku? Haha tentu saja. Chun Gisu menekan tombol interphone di mejanya. Berbunyi. Beberapa pria berpakaian hitam berjalan masuk. Chun Gisu menjelaskan, kami akan menggandakan pengawal Anda dan memasang sistem keamanan di rumah Anda. Kami akan memonitor semua yang Anda lakukan. Bagaimana dengan asistenku dari Choi Taemin yang mengikutiku kemana-mana? Apa yang kamu ingin kami lakukan? Kita bisa diamkan dia atau kita bisa menyingkirkannya. Choi Gichul menelan ludah. Dia tidak menyadari betapa kuatnya Wusung. Chun Gisu melanjutkan, yang harus Anda lakukan adalah membawa kami pistol merokok. Hanya itu yang kami minta dari Anda. Choi Gichul sangat marah pada rasa tidak hormat Chun Gisu, tapi dia tidak punya pilihan selain pergi. Ketika dia pergi, Chun Gisu bergumam pelan, apakah kamu mendengar semua itu? Ponselnya dihidupkan sepanjang waktu. Sebuah suara menjawab, saya melihat banyak yang telah berubah. Aku tidak percaya aku dulu bekerja untuk si idiot itu. Kamu harus tahu sekarang bahwa semakin cepat kamu mengambil keputusan, semakin baik perlakuan yang akan kamu terima dari kami. Aku tahu. Jika kamu tinggal di Daeyang, kamu akan digunakan sebagai kambing hitam. Kamu sudah melakukan lebih dari yang kamu butuhkan untuk Daeyang. Aku mengerti apa yang kamu katakan. Jadi apa keputusanmu? Aku hanya tidak yakin apakah Kang Wusung adalah seseorang yang bisa kupercayai. Saya bisa berakhir dalam situasi yang lebih buruk. Suk Jin Myung tidak bisa mempercayai siapapun dengan mudah. Dia juga tidak bisa mempercayai Chun Gisu. Chun Gisu menjawab, saya mengerti apa yang Anda rasakan. Kami tidak pernah dekat. Saya mengerti Anda akan khawatir dan takut, tetapi pikirkan seperti ini, Anda sudah tahu apa yang akan terjadi jika Anda tinggal di Daeyang, dan itu tidak cantik. Suk Jin Myung tidak pernah menyesal bekerja untuk Daeyang sampai sekarang. Chun Gisu melanjutkan, secara teknis, bukankah Ketua Choi Gunwon yang memberi Anda beasiswa? Apa yang terjadi padanya? Detak jantung Suk Jin Myung mulai semakin cepat. Dia merasa haus. Chun Gisu mengangkat suaranya. Dia melukai ayahnya sendiri. Apa yang kamu harapkan darinya? Setelah ragu-ragu, Suk Jin Myung akhirnya memberikan jawabannya.
Malam gelap. Lee Sung-hyun dibawa ke Wusung ke tempat rahasia di Sumbuk Dong. Ketika dia masuk, Wusung bahkan tidak berdiri. Dia bertanya, silakan duduk. Lee Sung-hyun duduk dengan gugup. Wusung bersikap kasar, tetapi jelas siapa bos di ruangan ini. Wusung melanjutkan, saya mendengar Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya. Ini adalah dokumen tentang Daeyang. Jaksa telah merahasiakan ini. Pengacara Wusung mendekati mereka dan mengambil amplop dari Lee Sung-hyun. Dia memeriksa mereka dengan cepat. Pengacara itu adalah seseorang yang dikenal Lee Sung-hyun. Jaksa penuntut pergi. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia tidak mendapat jawaban. Wusung juga tetap diam. Lee Sung-hyun melanjutkan, aku tahu kamu mempekerjakan banyak orang. Katakan apa yang ingin kau katakan. Kamu telah diundang ke Gedung Biru sesegera mungkin. Anda akan mendapatkan semua yang Anda inginkan. Kami bisa memberi Anda penghargaan. Kami dapat membantu Anda dengan bisnis Anda sesuka Anda. Aku tidak butuh bantuan apapun dengan bisnisku. Aku tidak berencana mengatakan ini, tapi... Maka kamu seharusnya tidak. Lee Sung-hyun memerah. Dia berteriak, aku bisa menghancurkan kita berdua. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Jika kamu terus seperti ini, aku akan membiarkan orang tahu bahwa kamu menyuap saya. Lagi pula aku sudah selesai, dan aku bisa menyeretmu ke bawah bersamaku. Wusung tertawa keras, haha, begitu. Anda benar-benar akan mengancam saya dengan itu. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki situasi ini. Haha, inilah sebabnya mengapa Anda tidak pernah bisa mempercayai politisi. Untung aku tidak pernah mempercayaimu. Lee Sung-hyun memucat. Wusung bersandar ke sofa dan melanjutkan, kamu pasti tidak mengerti situasi ini. Pemerintah akan selalu berubah, tetapi yang kaya dan berkuasa akan selalu tetap sama. Lee Sung-hyun tidak bisa menyangkal fakta ini. Wusung menambahkan, uang menguasai dunia, dan siapa yang memiliki uang paling banyak? Itu saya. Tidak ada yang bisa menyentuhku. Jadi, jika Anda mengancam saya dengan suap masa lalu kami, silakan. Lakukan, Anda akan melihat siapa yang hancur. Lee Sung-hyun tergagap, aku tidak bermaksud seperti itu. Maksud saya kita harus mencoba bergaul. Aku mendengarnya sebagai ancaman. Kamu adalah seorang pengacara. Anda tahu seperti apa bunyinya. Lee Sung-hyun tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. Dia tidak pernah diperlakukan seperti itu, terutama sejak ayahnya menjadi presiden Korea. Ketika ketegangan meningkat, pengacara Wusung berkata kepadanya, Pak, dokumen-dokumen itu sah. Dengan mereka, kita harus bisa melaksanakan rencana kita. Baik. Lee Sung-hyun bertanya dengan penuh harap, apakah ini berarti Anda akan membantu saya? Aku bersedia berbicara denganmu, tapi hanya itu. Tentu saja, Anda memang mengancam saya, jadi saya tidak yakin apakah saya harus membantu Anda. Lee Sung-hyun mengertakkan gigi. 194. Wusung bertanya pada Lee Sung-hyun dengan belak-belakan, bagaimana aku bisa mempercayaimu setelah ancaman yang baru saja kau berikan padaku? Lee Sung-hyun mengalami kesulitan mengendalikan amarahnya, tetapi ketika dia menatap mata Wusung, Lee Sung-hyun tahu tidak ada yang bisa dia lakukan. 400 miliar dolar dalam penjualan tahun lalu. 600 miliar dolar diharapkan tahun ini. Wusung adalah pengusaha terbesar di dunia. Dibandingkan dengannya, Lee Sung-hyun bukan siapa-siapa. Lee Sung-hyun menjawab, apa yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan kepercayaan Anda? Anda harus memiliki informasi lebih lanjut tentang Daeyang. Maksudmu? Saya ingin semua yang dimiliki pemerintah tentang Daeyang. Anda tahu tujuan saya adalah menghancurkan Daeyang sepenuhnya. Jika aku memberikan segalanya padamu, akankah kamu menyelesaikan masalahku? Wusung menyeringai. Pikirkan tentang itu. Jika perusahaan besar seperti Daeyang terekspos, apakah media dan publik akan mengingat skandal politik saat ini? Mata Lee Sung-hyun melebar. Wusung melanjutkan, kamu mengubur skandal dengan skandal lain. Ini adalah teknik umum dalam politik. Seperti yang Anda katakan, saya memiliki mayoritas pengacara negara ini di pihak saya. Saya dapat memberi Anda beberapa. Persidangan akan berakhir dengan cepat dan diam-diam seolah-olah tidak ada yang terjadi. Orang-orang akan fokus pada Daeyang. Semua ini dapat dicapai jika Anda memberi saya apa yang saya inginkan. Lee Sung-hyun menelan ludah. Itu adalah tawaran yang menarik. Lee Sung-hyun bertanya, apakah kamu berjanji? Jika aku membawakanmu segalanya, kamu akan membuat ini pergi. Ketika Wusung mengangguk, Lee Sung-hyun menghela nafas lega. Setelah Lee Sung-hyun pergi, Wusung bertanya kepada pengacaranya, menurutmu berapa lama Choi Taemin akan tetap di penjara dengan bukti-bukti ini? Pengacara Go Gi-hun. Dia dulunya adalah salah satu jaksa penuntut utama dalam pemerintahan. Saya pikir sekitar 2 tahun.
Masa percobaan. Go Gihun mengangguk. Wusung tidak puas. Itu tidak cukup. Go Gihun melanjutkan, paling-paling, dia akan mendapatkan 5 tahun, tetapi dia akan dilepaskan dalam masa percobaan segera setelah itu. Jadi kita membutuhkan lebih banyak. Jika Lee Sung Hyun memberikan sesuatu yang sangat bagus. Mata Wusung bersinar. Suk Jin Myung. Choi Gichul. Jika dua orang ini membawanya lebih banyak bukti. Wusung menjawab, aku mengerti. Ketika dia dibiarkan sendirian, Wusung menyalakan komputernya. Saya mendapat harga Bitcoin hingga mencapai $4.301. Beberapa perusahaan mencoba mengakumulasi mereka, tetapi mereka tidak pernah bisa dibandingkan dengan saya. Saya akan memompa harga tertinggi dan menjual semuanya. Lalu, saya akan meluncurkan Coconut Coin sebagai cryptocurrency resmi. Harga Bitcoin akan anjlok. Kuncinya adalah memastikan Choi Gichul dan Choi Taemin memegang sejumlah besar Bitcoin ketika itu terjadi. Aku tidak sabar untuk melihat wajah Choi Gichul ketika dia kehilangan segalanya. Menurut Jung Jin-sup, Choi Gichul terus membeli Bitcoin. Wusung melihat arlojinya. Saat itu tengah malam, yang berarti sekitar jam 2 siang di New York. Seperti yang diharapkan, ponsel Wusung berdering. Itu Jeremy JP. Apakah kamu membuat keputusan? Berapa banyak yang kamu habiskan untuk pelobi? Miliaran. Wusung melanjutkan, saya tidak meminta orang untuk memberikan dolar. Saya hanya berencana untuk menggantinya. Bukankah itu hal yang sama? Haha, menyerah itu berbeda dari mengganti. Tapi dengan penggantian baru, AS akan kehilangan kendali. Wusung tertawa dan menjawab, saya tidak berharap proyek ini berhasil tanpa kerja sama Amerika. Jika Anda memutuskan untuk memihak saya akan mencoba memastikan Anda mempertahankan kendali dan nilai Anda. Mencoba. Haha, baik, saya akan memastikan tidak ada negara lain yang berada di atas Anda. Namun, Wusung masih akan berada di atas. Jeremy bertanya, apa yang akan terjadi jika JP menolak? Bagaimana jika pemerintah dan Bank AS juga menolak? Wusung menjawab dengan tenang, pemerintah AS telah menerima sebagian proyek saya. Selain itu, banyak perusahaan lama dan baru di lembah silikon sudah menggunakan mata uang ini. Akankah Amerika menyerah pada semua perusahaan ini? Wusung tertawa dan melanjutkan, akulah yang menyelamatkan lembah silikon setelah krisis keuangan. Saya adalah orang yang menginvestasikan lebih dari $10 miliar pada pabrik-pabrik di lembah silikon. Saya juga memiliki saham paling banyak dari perusahaan pemula di sana. Jeremy tetap diam. Wusung melanjutkan, dan aku juga yang bisa memindahkan semua ini dari lembah silikon ke Israel. Apakah Anda tahu bagaimana ini akan mempengaruhi AS? Saya pikir Anda lakukan. Juga, apakah Anda tahu siapa pedagang terbesar di Nasdaq? Jeremy tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu sekarang. Dia juga menyadari bahwa Wusung juga memiliki modal kanan. Wusung menambahkan, saya memiliki sebagian besar ekonomi Amerika. Jika saya mengambil semua itu dan pindah ke tempat lain, JP akan rusak waktu besar. Anda sudah tahu semua ini. Bukankah itu sebabnya Anda memanggil saya? Setelah jeda yang lama, Jeremy akhirnya menjawab, saya ingin berbicara dengan Anda tentang beberapa detail. Rumah sakit Daeyang. Ketua Choi Gun-won dan Choi Gi-tae keduanya koma. Choi Gichul mengunjungi mereka. Melihat ayahnya, Choi Gichul bergumam, apakah kamu benar-benar tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi? Berbunyi. Berbunyi. Menghubungkan ke berbagai mesin, Choi Gun-won tetap diam. Choi Gichul menggigit bibirnya. Kaulah yang membuat kita seperti kita. Kenapa kamu melakukannya? Sekali lagi, Choi Gichul tidak mendapat jawaban. Dia melanjutkan dengan tenang, saya berencana untuk pergi ke arah yang berbeda sekarang. Saya tidak akan mengikuti jalan Anda lagi. Bahkan jika itu berarti aku menghancurkan semua yang kamu buat. Choi Gichul memelototi ayahnya dengan kebencian. Berbunyi. Berbunyi. Mesin-mesin terus berbunyi bip secara teratur. Choi Gichul pindah ke kamar sebelah tempat Choi Gi-tae berada dalam kondisi yang sama. Choi Gichul bergumam, gila idiot. Melihat kakaknya yang tak berdaya, Choi Gichul tidak merasa simpatik. Dia hanya merasa lega bahwa dia bebas dari saudaranya yang kejam. Choi Gichul terus bergumam, seseorang seperti kamu seharusnya sudah mati. Choi Gichul ingat dipukuli oleh Choi Gi-tae sebagai seorang anak. Dia biasa berdoa untuk kematian Choi Gi-tae. Keinginannya akhirnya terwujud. Aku akan mengambil semua milikmu. Berbunyi. Berbunyi. Choi Gichul berjalan keluar dari kamar. 195. Setelah meninggalkan rumah sakit, Choi Gichul menuju ke suatu tempat di Sumbukdong. Itu adalah tempat yang sama di mana Lee Sung Hyun mengunjungi Wusung baru-baru ini. Seseorang menuntun Choi Gichul ke ruang tamu tempat Wusung duduk di sofa.
Wusung memerintahkan, duduk. Ketika Choi Gichul duduk dengan tenang, Wusung bertanya, jadi, Anda punya sesuatu untuk dikatakan kepada saya. Chun Gisu mengatur pertemuan ini. Choi Gichul bertanya, jika saya memberi Anda kelemahan Choi Taemin, apa yang dapat Anda berikan sebagai balasannya? Oh, jadi kamu mau berdagang denganku? Choi Gichul mengangguk. Dia mengeluarkan teleponnya dan menunjukkan foto Wusung. Itu adalah foto Choi Gunwon di rumah sakit. Bagaimana dengan ini? Itu tidak bisa dibuktikan. Tidak ada bukti kuat. Aku akan memberimu buktinya. Sebagai gantinya, lindungi aku dan kekayaanku. Wusung tertawa, haha, tapi ada satu masalah. Saya tidak tertarik dengan penawaran Anda. Choi Gichul memucat. Dia memohon Chun Gisu untuk pertemuan ini, namun Wusung tampaknya tidak mau membantunya. Wusung tiba-tiba menekan tombol di atas meja. Jika aku memberimu kelemahan Choi Taemin, apa yang bisa kamu berikan padaku sebagai imbalan? Itu adalah suara Choi Gichul sendiri dari alat perekam. Wusung bertanya, jika saya membawa rekaman ini ke Choi Taemin, menurut Anda apa yang akan terjadi? Choi Gichul berdiri dan berteriak, kamu bajingan. Tiba-tiba, sebuah tangan besar meraih bahu Choi Gichul dari belakang. Itu adalah salah satu pengawal Wusung. Choi Gichul terlempar kembali ke sofa. Wusung berkata kepadanya, hati-hati. Dia adalah pria yang sangat menakutkan. Dia dulu berada di pasukan khusus. Choi Gichul menelan ludah. Dia berkeringat. Dia melirik ke sekeliling ruangan dengan gugup. Choi Gichul tergagap, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Aku tahu betul, tetapi apakah kamu tahu siapa aku? Presiden Kang Wusung. Setiap orang Korea tahu siapa Anda. Tidak. Wusung ingin mengatakannya, tapi ini bukan waktunya. Choi Gichul menjawab, orang terkaya di dunia. Wusung menyeringai. Dan Choi Gichul akhirnya menyadari bahwa Wusung mengolok-oloknya. Choi Gichul mengerutkan kening dan menjawab, ini bukan waktunya untuk bercanda. Itu masalahmu. Anda tahu bagaimana itu. Ketika Anda mencapai status tertentu, semuanya menjadi membosankan. Anda perlu mencari kesenangan dimanapun Anda bisa. Tentu saja, aku tidak mengatakan bahwa aku menolak kesepakatanmu sepenuhnya. Saya akan berpikir tentang hal ini. Sekarang pergi dan tunggu aku. Daeyang Electronics 103.10. Harga saham Daeyang anjlok lebih jauh. Tidak mengherankan, stok KND terus melambung. Kemudian, berita terbaru muncul di televisi. JP Jeremy mengumumkan investasi miliaran dolar di Daeyang Electronics. Berita penting, JP mengambil alih 20% saham Daeyang Electronics. Lebih dari 10 miliar dolar diinvestasikan. Tiba-tiba, stok Daeyang mulai naik dengan cepat. Choi Taemin akhirnya tersenyum. Kami akhirnya keluar dari hutan. Ya, Sir, tapi itu hanya solusi sementara. Jika kami tidak meluncurkan ponsel yang berhasil dan meningkatkan departemen semikonduktor kami akan kembali ke situasi sebelumnya dengan cepat. Lini ponsel kami berikutnya akan sukses, yang akan membantu departemen semikonduktor kami. Suk Jin Myung mengerutkan kening dan menjawab, tapi masalahnya adalah apakah kita bisa bertahan atau tidak sampai saat itu. Selain itu, 70% Daeyang Electronics sekarang menjadi milik perusahaan asing. Kami pada dasarnya adalah perusahaan asing pada saat ini. Bagaimana jika satu atau dua dari mereka menyerah pada kita? Choi Taemin memelototinya. Sepertinya kamu ingin aku gagal. Tidak seperti itu. Adalah tugas saya untuk bersiap-siap menghadapi skenario terburuk. Pekerjaan Anda yang paling penting adalah untuk menghilangkan stres saya, dan Anda melakukan pekerjaan yang sangat buruk saat ini. Suk Jin Myung menarik napas dalam-dalam. Dia harus tenang. Dia menjawab, saya minta maaf. Jika Anda menyesal maka lakukan pekerjaan yang lebih baik. Saya tidak perlu stres sehingga saya bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk menyelamatkan Daeyang. Sekarang tinggalkan aku dan temukan aku seseorang. Lebih baik menjadi seseorang yang baik. Choi Gichul sedang menunggunya ketika Suk Jin Myung kembali ke kantornya. Dia mengangkat kakinya di atas meja. Dia berkata kepada Suk Jin Myung, saya melihat Anda mendapat kuliah dari kakak saya lagi. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu pasti memiliki banyak kekhawatiran saat ini. Pasti kerja keras untuk bajingan itu. Kupikir mungkin aku harus membantumu menjadi korban terbesarnya. Wajah Suk Jin Myung memucat. Choi Gichul melemparkan sebuah amplop kepadanya. Coba lihat. Tangan Suk Jin Myung gemetar saat dia membaca laporan. Itu adalah rencana kalau Daeyang terlibat dalam pemisahan akun secara ilegal. Kunci dari rencana ini adalah Suk Jin Myung. Rencananya adalah agar kamu menjadi peniup peluit, dan aku bisa menjadi penyelamatmu. Choi Gichul berdiri dan melanjutkan,
ambilkan aku dana rahasia Choi Taemin di Swiss dan Virgin Island. Saya akan mendapat untung besar dari mereka. Dia tidak akan pernah tahu. Lalu apa yang akan terjadi padaku? Kamu akan menjadi kaya. Bagaimana kamu bisa selamat dari kemarahan Choi Taemin? Choi Gichul menurunkan suaranya. Aku punya cara. Anda kenal Presiden Kang, kan? Suk Jin Myung mengangguk. Choi Gichul melanjutkan, dia berjanji untuk melindungiku. Choi Gichul menyeringai. Suk Jin Myung menunduk dan berpikir. Berapa banyak orang yang diminta Kang Wusung? Ketika Suk Jin Myung tetap diam, Choi Gichul bertanya, kau ada di dalam, kan? Bagaimana kalau aku bilang tidak? Choi Gichul memberinya amplop lagi. Saat Suk Jin Myung membaca dokumen, matanya melebar sekali lagi, tapi kali ini kaget. Isinya semua hal ilegal yang dia lakukan untuk Daeyang selama bertahun-tahun. Choi Gichul menjelaskan, ayah saya selalu mengatakan bahwa kami harus memiliki catatan yang baik untuk semua berjaga-jaga. Dia memberikan ini kepada saya sebelum dia menjadi sakit. Suk Jin Myung perlahan menjawab, aku mengerti. Choi Gichul menyeringai cerah. Baik, Anda dapat mengharapkan akan diberi sejumlah besar uang tunai untuk kerja sama Anda. Mari bekerja bersama. Choi Gichul pergi. Suk Jin Myung duduk. Sudah berakhir. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Suk Jin Myung membuka laci kabinetnya. 1 BTC $6.310. November tahun 2017. Yang Guangchul memeriksa harga Bitcoin di ponselnya dan bertanya pada Wusung, katakan yang sebenarnya. Berapa banyak Bitcoin yang sebenarnya Anda miliki? Mungkin yang paling di dunia. Apa? Kamu memintaku untuk mengatakan yang sebenarnya padamu. Jadi berapa banyak? 1 juta. Wusung menggelengkan kepalanya. Yang Guangchul bertanya lagi, lalu 5 juta. Wusung menggelengkan kepalanya lagi. Maksudmu 10 juta. Haha, itu tidak penting. Ini saatnya menghadiri peluncuran satelit sipil pertama Korea. Selanjutnya bab 196.